Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan soal-soal tes UP PPG khusus guru SLB. Baiklah, untuk video selanjutnya kita akan membahas di modulnya yang ketiga, modulnya yang kelima maksud saya, profesional KB-nya yang ketiga. Baik, silakan menyaksikan untuk pembahasan soalnya Bapak Ibu. Kita langsung ke soal yang pertama, yaitu mengetahui penguasaan kemampuan prasyarat yang diperlukan dalam KBM yang akan diselenggarakan, termasuk tujuan evaluasi, A. Formatif, B. Sumatif, C. Penempatan, D. Makro, dan E. Mikro. Jadi kalau buat saya Bapak Ibu yang tidak sesuai ini kita bisa coret, tidak perlu kita pikirkan. Lalu formatif, nah ini mengetahui tugas evaluasi. Jadi formatif itu sebetulnya adalah kalau kita mengerjakan soal-soal KB itu ada formatifnya. KB1 formatifnya ada, KB2 formatifnya ada, KB3 formatifnya ada, KB4 formatifnya ada. Lalu yang dikatakan sumatif adalah ketika KB1, 2, 3, 4 sudah kita selesaikan, itu akan timbul yang namanya tes sumatif. Dan ini tidak ada kaitan terhadap soal nomor 1. Yang tepat adalah tujuan evaluasi adalah untuk melakukan penempatan. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke nomor 2. Kegiatan penyampaian informasi materi baru agar siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti yang dirumuskan dalam KD dan indikator pencapaian kompetensi. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan keilmuan saintifik dan atau pendekatan lainnya sesuai dengan konteks dan karakteristik, termasuk langkah kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu bisa cek di halaman 32 ya. Yang A yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu adalah kegiatan apersepsi, sedangkan penutup adalah kegiatan evaluasi dan refleksi. Kegiatan awal dan kegiatan elemen itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa coret lagi di jawaban yang D dan E. Lalu ini kegiatan termasuk dalam kegiatan inti. Ada di halaman 32 ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut soal nomor 3. Sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya adalah pengertian dari, ini juga ada di halaman 32 Bapak Ibu ya. Tapi kita akan coba jelaskan. Metode pembelajaran itu sesuai dengan teorinya, yaitu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang akan dicapai. Itu ketika kita bicara masalah metode pembelajaran. Lalu ketika kita bicara masalah evaluasi pembelajaran, yaitu untuk menentukan ketercapaian suatu program. Itu evaluasi, melihat apakah program sudah sesuai atau belum. Lalu yang D, instrumen evaluasi pembelajaran dapat berupa tes dan non-tes. Sedangkan E, alat bantu pembelajaran yaitu model gajah atau peta timbul. Itu biasanya untuk siswa-siswi. Lalu, apa kaitannya dengan pengertian di atas? Pengertian di atas sesuai dengan pengertian yaitu media pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut nomor 4. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk. Jadi, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk itu apakah perencanaan pembelajaran itu dirancang dalam bentuk KIKD? Bukan ya Bapak Ibu ya. Ini ada halaman 31 paragraf yang kedua. Apakah tujuan dan sumber menjadi perencanaan pembelajaran? Juga bukan. Metode dan media apalagi? Sedangkan indikator juga bukan. Jadi perencanaan itu dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Baik, lanjut ke nomor 5. Mengukur daya serap peserta didik. Bila peserta didik telah mencapai ketuntasan minimal, maka dapat dilanjutkan pembelajaran KD berikutnya.
Namun, bila peserta didik belum mencapai ketuntasan minimal, maka harus dilakukan remedi sampai mencapai ketuntasan minimal. Termasuk langkah kegiatan pembelajaran ada di halaman 18 dan 23 adalah apakah termasuk prakondisi? Bukan. Tidak ada kaitan terhadap ini ya. Jadi kegiatan itu cuma ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi dia termasuknya di mana ketika mengukur destrap? Ya, tepat ada di kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan ada persepsi dan lain sebagainya, inti adalah materinya, metode dan lain sebagainya, sedangkan penutup adalah dievaluasinya. Nomor 6, implementasi dari RPP yang sudah disusun oleh guru. RPP disusun secermat mungkin, namun karena merupakan sebuah rencana sehingga implementasinya masih dimungkinkan fleksibel, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi real. Termasuk ada di halaman 31. Apakah dia termasuk dalam perencanaan pembelajaran? Jadi kata kuncinya ada di implementasi. Ya, tepat. Implementasi itu adalah pelaksanaan pembelajaran. Ada di halaman 31 ya Bapak Ibu ya. Lalu nomor 7, apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab dari kelemahan itu termasuk fungsi pelaksanaan evaluasi. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasinya? Yaitu sesuai dengan teori, ini adalah teori tentang evaluasi diagnostik. Kalau pengukuran keberhasilan bukan, penempatan juga tidak, seleksi dan korektif apalagi tidak ada hubungannya. Baik, soal nomor 8. Di bawah ini termasuk materi pembelajaran kecuali. Nih, Bapak Ibu akan lebih fokus untuk menganalisis ya. Yang nomor 8 ini termasuk materi pembelajaran. Apakah rumusan materi dari soal yang akan disusun termasuk materi? Ya, karena dia dasarnya adalah dari soal-soal yang akan disusun. Dasarnya adalah rumusan materi. B, dijabarkan dari indikator dalam kurikulum. 4. C, disusun secara singkat dan jelas. Benar. Dan E, sesuai kompetensi dasar. Lalu kenapa dia tidak? Karena di sini langsung ada kata-kata menggunakan kata kerja operasional atau KKU yang dapat diukur. Yang ditanyakan adalah termasuk materi pembelajaran, sedangkan KKU bukan materi pembelajaran, tapi adalah bagaimana sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan terhadap siswa tadi sifatnya adalah aktif. KKU-nya operasional. Begitu. Nomor 9. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut kecuali. Banyak sekali soal-soal yang kita temukan itu pakai kata-kata kecuali ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin harus lebih apa ya? Lebih baik ke depannya, harus lebih cermat ketika ada soal-soal menggunakan kata-kata kecuali. Yang A, memperjelas penyajian pesan dan informasi. Apakah itu manfaat praktis media? Ya, benar, dia akan memperjelas penyajian pesan. Lalu meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak? Benar. Mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu? Ya, karena media tadi kalau bagi siswa tunanetra sangat penting ya, karena ketika mereka tidak bisa mengimajinasikan benda tadi, dia bisa merabanya. Lalu memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa? Ya, harus satu, fokusnya sama. Dan yang D, umpan balik bagi guru dalam mengolah kegiatan pembelajaran sehingga mengetahui seberapa jauh tujuan yang ditetapkan. Nah, ini jadi yang menjadi masalah. Ternyata dia bukan yang D. Lanjut nomor 10. Suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu merupakan bagian dari RPP yang mana? Ini sebelum selesai soalnya, jadi saya tambahkan. Nah, soalnya kurang lengkap gitu. Jadi termasuk dalam proses. Proses adalah kegiatan pembelajaran ada di halaman 20. Baik Bapak Ibu, sekian pembahasan modul 5 profesional, KB-nya yang ketiga.
Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat bagi Bapak Ibu Guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.